Rin, perasaan gue kok akhir-akhir ini lo sering menyendiri. Kenapa? Ada yang ganggu lo ya? Gimana ya? Gue ngerasa seolah semua warna yang ada di hidup gue tuh mulai mudar. Dan gue ngerasa setiap hari gue makin jauh sama diri gue sendiri. Mungkin itu karena tekanan sekolah gak sih? Semua orang tuh kadang suka ngerasa capek loh. Tapi coba deh lo istirahat, tidur sebentar. Tapi Angel, nggak semua problem tuh berpusat ke fisiknya aja. Kadang juga kita bisa capek mental. Gue juga sadar kok, lo kayak berbeda gitu, Rin. Gue juga ngerasa dia nggak beres sih. Kan kita di sini juga buat lu ya. Jadi ceritain aja lah, nggak usah disimpan sendiri. Oke guys, thank you ya buat perhatiannya. Ya, sama-sama. Rina berjalan perlahan menuju meja makan. Di ruang makan, Ibu Rina sudah menunggunya dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Waalaikumsalam. Ini sayang. Kamu tuh dari kemarin kenapa? Kamu diam-diam mulu nggak kayak biasanya. Kenapa kamu lagi ada yang ganggu? Aku ngerasa selalu ada bayangan yang ngikutin aku, Ma. Dan aku tuh ngerasa aku tuh selalu sendirian, padahal aku dikelilingi banyak orang. Ibu juga pernah ngalamin kayak kamu. Tapi ibu selalu cari cara biar kamu gak nanggung beban itu sendiri. Kamu itu masih punya ibu, kamu masih punya teman-teman kamu itu gak sendiri, sayang. Sini peluk-peluk. Udah gak apa-apa, sayang. Makasih, Ma. Beberapa hari kemudian, Rina duduk di sebuah ruangan kecil di rumah yang didedikasikan untuk konsultasi. Di hadapannya, Dr. Rizka duduk dengan senyum yang menenangkan. Pesan dukungan dari Dinda muncul di layar ponsel yang diletakkan di meja. Oke Rin, jadi langkah kamu buat cerita hari ini adalah langkah yang tepat. Jadi sekarang kamu boleh cerita apapun yang bikin kamu lega. Gimana ya? Aku kayak ngerasa aku tuh kayak terjebak dalam keheningan. Terus seolah setiap hari itu aku ngerasa kesepian terus kebingungan. Padahal aku dikelilingi sama keluarga dan teman-teman aku. Oke, sebenarnya itu adalah perasaan yang sangat amat valid Rin. Jadi kadang tuh kita ngerasa terisolasi sama banyak orang, meskipun di dekat kita tuh ada banyak orang. Tapi sebenarnya terapi ini bukan bagian dari kelemahan kita, tapi juga terapi ini bagian dari perjalanan penyembuhan kita. Dr. Rizka mengadakan sesi dukungan di ruang keluarga. Hadirina, Dinda, Angel, Laila, dan Budi. Sesi ini juga dihadiri oleh beberapa anggota keluarga lain yang mengalami tekanan serupa. Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita waktunya sharing session. Di sini kalian nggak boleh lagi ada yang merasa kesepian sendiri. Jadi semua sekarang kita di sini bareng-bareng. Sekarang kalian boleh cerita apapun itu yang bikin kalian merasa lebih lepas. Sebagai sahabat, aku ingin berbagi. Melihat Rina yang biasanya ceria berubah menjadi murung, membuatku sadar bahwa pentingnya mendengarkan cerita dengan sepenuh hati. Aku juga pernah ngerasa kehilangan arah, tapi emang mungkin logika nggak selalu ngejawab apa yang jadi keraguan hati kita. Sebagai saudara juga, aku selalu ngerasa terpanggil buat selalu ada. Walaupun caraku sederhana, tapi aku selalu mencoba untuk ngeringanin beban kamu. Aku sekarang mulai ngerti bahwa menerima bantuan dan berbagi beban itu bukanlah sebagai tanda kelemahan kita, tapi itu bukti sebagai keberanian kita. Terima kasih ya. Aku udah sama Rina. Waktu berlalu, dan Rina mulai aktif mengikuti sesi terapi serta dukungan dari keluarga. Ia juga mulai menulis jurnal harian untuk merekam perasaannya. Suatu sore, di halaman rumah yang asri, Rina bersama teman-temannya duduk santai sambil menikmati udara segar. Gue udah mulai nemuin titik terang sih. Ya walau langkahnya masih kecil, tapi dengan gue menulis dan berbicara, itu bisa bikin gue menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Langkah kecil itu sangat berarti, Rin. Setiap usaha untuk berbagi adalah kemenangan atas keheningan. Gue juga belajar kalau misalkan emang kita harus ngizinin diri kita dulu buat rapuh baru bisa sembuh. Dan setelah dipikir-pikir emang kita nggak boleh terlalu keras sama diri kita sendiri. Kita di sini emang untuk saling membantu satu sama lain. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk kita untuk tumbuh dan belajar mencintai diri kita sendiri.
Tapi gue bangga sih sama perubahan-perubahan kecil yang udah lo lalui. Terus berjalan deh, kita pasti ada di belakang lo. Bahwa setiap orang memiliki perjuangan batin yang tidak selalu terlihat dari luar. Mengakui perasaan sendiri, berbagi cerita, dan mencari dukungan bukanlah tanda kelemahan, melainkan keberanian untuk sembuh. Drama ini menekankan akan pentingnya kepedulian, mendengarkan tanpa menghakimi, serta peran keluarga dan sahabat dalam membantu seseorang melalui masa-masa sulit. Dengan saling mendukung, tidak ada yang harus merasa kesendirian dan dalam menghadapi kegelapan. Sekian dari kami. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.